Adi, tadi kita sudah simak ya beberapa berita begitu ya, update terkini terbaru, salah satu berkaitan dengan Moody's. Tapi sebelum itu juga memang sudah ada rangkaian hal-hal yang disampaikan begitu yang ini juga membuat market kita cukup bergejolak dalam beberapa waktu terakhir. Pandangan dari Pak Adi ya tadi berkaitan dengan MSCI, kemudian juga Moody's dan pengaruhnya kepada market kita seperti apa? Kalau saya lihat memang beberapa news ya dari Moody's dan mungkin dari MSCI itu sebenarnya tidak begitu relate kepada keadaan fundamental yang sebenarnya ya. Karena kita melihat pertumbuhan memang ada perbaikan setelah 2025 kemarin di awal tahun itu mungkin agak ada sedikit perlambatan dan likuiditas juga agak sedikit mengering. Tapi kita ngelihat dengan berjalannya waktu, karena kan Pak Prabowo kan baru 1 tahun pertama ya 2025 dan berikutnya ini kita melihat secara budget sudah cukup kuat gitu ya. Dan kita melihat dari kuartal keempat kemarin growth juga sudah cukup baik, sudah ada peningkatan. Dan memang ada beberapa policy yang mungkin ada perubahan dari era Pak Jokowi menuju Pak Prabowo yang mungkin belum begitu dilihat ya, atau ada perubahan lah at least. Jadi ada uncertainty ya di situ yang menurut mereka mungkin itu menjadi situasi yang perlu mereka perhatikan gitu ya. Dan mengenai fiskal pun memang terlihat karena ada sedikit perlambatan yang di 2025 itu melihat bahwa revenue itu tidak bisa catch up dengan belanja gitu ya. Nah ini mungkin menjadi sedikit kekhawatiran. Tapi menurut saya apabila growth kita kembali baik gitu ya, seharusnya revenue juga membaik sehingga belanja fiskal pun bisa dilakukan dengan baik. Dan juga ada terkaitan dengan debt ceiling kita yang 3% itu ada rencana untuk dinaikkan atau apa gitu ya, itu yang membuat juga ada kekhawatiran gitu apakah akan dilepas gitu. Jadi menurut saya sih agak situasi yang karena komunikasi yang ada dari berbagai macam players yang mungkin membuat kebingungan gitu ya. Tapi dari sisi ceiling menurut saya tidak susah ya untuk dirubah ya. Dan ini memang yang mereka melihat gitu ya, volatility, apalagi ada MSCI kemarin gitu ya, menyebabkan stock market kita ada volatility yang cukup besar. Yang menurut saya ini lebih ke adjustment sih. Jadi secara fundamental kita masih oke. Dan saya masih optimis gitu ya. Allianz GI melihat Indonesia ini salah satu market, emerging market yang punya kekuatan secara fundamental, growth stabil, dan kita lihat improvementnya terus, dan demografi kita kan memang masih cukup baik gitu ya. Ya, baik. Tadi adjustment ke depannya begitu, dan kita ketahui juga bahwa dengan kejadian MSCI kemarin, kemudian juga khususnya MSCI ya, kan otoritas baik bursa dan juga OJK sudah langsung mengeluarkan begitu beberapa aturan terbaru, termasuk adalah free float, kemudian demutualisasi bursa dan lain sebagainya begitu. Nah, bagaimana Allianz GI melihat dinamika akan bergerak seperti apa begitu ke depannya dalam beberapa waktu ke depan? Ya, kalau kita sih sangat welcome ya, dan justru kita jadi lebih optimistis lagi gitu, karena yang mungkin kita bisa improve adalah transparansi gitu ya. Dan transparansi bagi investor itu sesuatu yang selalu sangat diminati gitu ya, karena transparansi itu reduce uncertainty lah, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk Allianz GI sendiri, kita sebenarnya BAU ya, business as usual, karena kita memang sedikit impact-nya dari sisi portfolio kami tentunya untuk pada saat turun bersamaan ya kita impacted lah, tapi tidak sebanyak dari indeks itu sendiri gitu ya. Karena dari kami tetap sebagai active asset manager gitu ya, kita Allianz GI Global itu sangat proud dengan being active fund managers, itu berarti kita peduli dengan fundamental dari setiap aset kelas yang kita invest. Dan untuk di sini, untuk aset kelas saham, kita pasti akan melakukan analisa secara fundamental. Kita melihat apakah dari sisi growth-nya ya, itu baik atau tidak, secara revenue maupun secara net income. Secara kualitas juga kami perhatikan, kualitasnya nggak hanya kualitas dari perusahaan itu sendiri, dari balance sheet-nya kualitasnya baik atau enggak, tapi juga dari management quality seperti apa. Terus yang berikutnya menjadi penyeimbang itu adalah valuasi. Karena valuasi ini yang untuk buffer kita apabila kita tidak sesuai berjalan dengan yang kita mau gitu ya. Jadi selalu ada buffer yang kita cari di situ. Dan valuasi ini sangat erat
hubungannya satu aset kelas dengan yang lain. Jadi aset kelas dari yang less risky sampai most risky itu biasanya the lesser the risk, return yang diminta itu sedikit. Ya. The more the risk, the return yang diminta itu tinggi gitu ya. Jadi kita bandingkan aja mana, itu kita cara berinvestasi kita seperti ini. Oke. Jadi racikannya sendiri seperti apa sih mungkin dari portfolio begitu ya, preferensi untuk aset kelas sendiri bagaimana di tengah berbagai dinamika yang ada saat ini untuk Allianz GI? Kita sih selalu agile. Agile dalam arti melihat kondisi market currently seperti apa. Tapi kita punya anchor untuk long term view-nya. Jadi anchor berinvestasi kita itu selalu kepada long term-nya seperti apa. Nah, dinamika yang ada in between itu bisa dijadikan opportunity untuk balancing the portfolio. Jadi kalau kita melihat secara fundamental kita suka saham A gitu ya karena growth-nya demikian gitu ya. Tapi valuasi saat ini mungkin kurang baik gitu ya. Mungkin kita bisa mereduce gitu ya. Kemudian dengan kebalikannya juga seperti begitu ya. Jadi misalnya ada perusahaan A gitu ya, valuasinya mahal sekali, sebelum emisinya jadi murah. Itu opportunity untuk masuk gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan dinamika yang terjadi itu untuk balancing the portfolio. Dan tentunya bukan hanya MSCI gitu, kejadian makro, kejadian global itu menjadi suatu masukan bagi kami untuk memanage portfolio kami gitu ya. Oke, baik. Berbicara soal global juga saat ini juga tengah cukup tensinya juga cukup panas begitu ya Pak Adi ya. Kita ketahui juga dari Amerika Serikat seperti apa langkah-langkah ke depannya begitu ya dengan Iran, kemudian juga dengan apa yang terjadi di Timur Tengah dan lain sebagainya begitu, termasuk dengan Eropa ya dengan adanya ambisi dari Donald Trump juga yang menguasai Greenland begitu. Nah, ini kita lihat juga sentimen geopolitik kan masih mewarnai dan ini juga berpengaruh tentunya kepada berbagai hal termasuk adalah kebijakan dari Bank Sentral Amerika Serikat, the Fed begitu ya. Selain apa yang terjadi di dalam Amerika Serikat itu sendiri begitu. Nah, seperti apa melihat kombinasi secara global dan juga secara domestik begitu ya, dan akan seperti apa begitu pergerakannya? Nah, untuk kita sih balik lagi kalau geopolitik itu susah ya untuk dijadikan suatu ukuran karena geopolitik itu langsung berhubungannya dengan uncertainty dan ini menjadi risk premium lah. Nah, tapi yang bisa kita lihat itu mungkin US market sebagai acuan gitu ya, karena banyak yang masih menggunakan Fed rate itu sebagai acuan interest rate. Dan yang kita lihat di Amerika sendiri sebenarnya keadaan ekonominya itu kelihatannya growth-nya oke, tapi inflation ini masih sangat sticky. Dan ada interest tertentu gitu ya untuk menurunkan interest rate, tapi apakah bisa kita US menurunkan interest rate? Nah, mungkin yang menjadi semacam trigger juga, ini kemarin kita melihat kan emas itu sampai nembus ke 5.000 ya. Betul. Salah satu alasannya itu adalah banyak karena US dollar-nya. US dollar-nya ini dianggap akan melemah terus, gitu ya. Nah, dan itu dengan ekspektasi bahwa the Fed akan terus membuat currency-nya melemah. Nah, pada saat ada nama yang keluar untuk jadi Fed Governor gitu ya, itu Kevin Hart kalau nggak salah ya, Kevin Warsh. Itu beliau itu hawkish. Jadi kalau hawkish ini bisa menahan currency-nya sebenarnya. Tapi at the same time, ini datang dari Donald Trump. Donald Trump tuh kalau nggak salah itu dia nggak apa-apa kalau US dollar melemah. Gitu ya. Jadi ini masih question-nya. Apakah Hart akan hawkish atau akan mengikuti Trump? Itu yang masih tanda tanya. Dan